Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat walafiat, amin Allahumma amin. Anakku yang salih dan salihah, bertemu lagi dengan Ustazah Uli. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tajwid. Ustazah seperti biasa akan menggunakan metode pembelajaran tajwid dasar, yaitu jilidnya menggunakan ummi ya. Jadi yang memiliki buku tajwid ummi di rumah silahkan dibuka dan disimak ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukumat. Sebelumnya kita awali pembelajaran tajwid kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap kita bisa belajar dengan mudah dan semakin istiqomah dalam membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Oke anakku yang salih dan salihah, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang hukum mat. Huruf mat Ustazah ulangi. Ada 3, yaitu ada alif, ada waw, dan juga ada ya. Hukum tajwid mat dibagi menjadi 2, yaitu ada mat asli atau mat tabi'i, yang kedua adalah ada mat far'i yang dibagi menjadi 13 bagian. Kemarin kita sudah belajar tentang mad jaiz munfasil dan mat wajib muttasil. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran mat arid li sukun. Nah, seperti apa sih mat arid li sukun ini? Silahkan kalian yang memiliki buku ummi bisa kalian lihat di situ. Mat arid li sukun ialah apabila huruf mat bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Jadi biasanya mat arid li sukun ini berada pada akhir kalimat ya. Mat arid li sukun ini biasanya berada pada akhir kalimat karena harus diwakafkan, yaitu huruf mat bertemu dengan huruf hidup lalu dibaca wakaf. Contohnya pada kata hisabin diwakafkan menjadi hisab, shadiqina diwakafkan menjadi shadiqin. Jadi harokat fathah pada nun itu dibaca sukun, maka ini dinamakan bacaan mat arid li sukun dan harus dibaca panjang, boleh 1, 2, atau 3 alif. Khaliduna dibaca wakafnya menjadi khalidun ya. Kita langsung kepada latihannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina summun wa bukmun fil zulumat. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Nah, mat arid li sukun ini terjadi pada kata mustaqim ya, harus dibaca waqaf karena di situ ada mat, ada ya sukun, lalu bertemu dengan huruf hidup yaitu mim berharokat kasratain, lalu kita membacanya dengan diwakafkan, disukunkan ya. Terus yang latihan selanjutnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, ada mat waw sukun di situ, lalu bertemu dengan huruf hidup shad yang berharokat dhammatain, lalu kita membacanya dengan diwakafkan, maka ini dinamakan bacaan mat arid li sukun karena harus dibaca panjang 1, 2, atau 3 alif.
yang sholih dan sholihah, di pembelajaran selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang mad iwad. Apa sih makna dari mad iwad itu? Mad iwad ialah harokat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbutoh, ya. Nanti Ustazah berikan contoh tak marbutoh insyaallah. Jadi mad iwad ini adalah setiap harokat fathah tanwin yang diwakafkan. Itu nama bacaannya adalah mad iwad. Panjangnya saat kalian membaca adalah satu alif sama dengan 2 harokat. Oke anakku yang sholih dan sholihah, kita lanjut kepada contohnya. Contoh yang pertama adalah pada kata mubinan diwakafkan menjadi mubina. Syahidan diwakafkan menjadi syahida. Ustazah langsung lingkari ya, Ustazah langsung berikan contohnya. Yang pertama pada kata mubinan, yang kedua pada kata syahidan. Kita lanjut pada latihannya. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Perhatikan di sini pada kata sa'iron, ya, ada fathatain di sana, lalu abadan ada fathatain di sana, lalu ada nasiron, ada fathatain di sana. Ketika ada kata ini, maka diwakafkan, lalu harokat fathatainnya dibaca menjadi fathah. Lalu panjangnya itu satu alif sama dengan 2 harokat. Maka ini termasuk dari bacaan mad iwad. Bisa dipahami ya. Nah anakku yang sholih dan sholihah, selanjutnya kita akan belajar tentang mad silah. Mad silah itu apa ya Ustazah? Mad silah ialah sebuah atau setiap hu atau hi, ha ya yang berharakat dhammah hu, dan ha yang berharakat kasroh hi, yang terletak di antara huruf hidup. Maka mad silah ini dibagi menjadi 2. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Qasirah ini artinya pendek ya. Mad silah tawilah artinya panjang. Mad silah qasirah ialah apabila mad silah, yaitu huruf hu atau hi tadi, bertemu huruf selain hamzah. Maka panjangnya itu satu alif sama dengan 2 harokat. Jadi kalau ada mad silah huruf ha yang berharakat dhammah atau berharokat kasroh, setelah huruf ha ini bertemu dengan huruf hidup, huruf selain huruf hamzah. Jadi ada 28 huruf hijaiyah. Jadi ketika hu ini bertemu dengan ke-28 huruf hijaiyah selain hamzah, berarti ada 27 huruf hijaiyah. Maka ini namanya adalah mad silah qasirah. Dan cara membacanya dibaca panjang satu alif sama dengan 2 harokat. Langsung kepada contohnya. Biar tidak bingung ya, kita langsung kepada contoh. Perhatikan di contohnya sebentar. Kita langsung kepada contoh. Innahu kana. Nah, ada kata hu di sini. Yang kedua, wahdahu la syarikalah. Nah, ada hu lagi di sini ya. Perhatikan di situ di contohnya. Ada huruf hamzah, hu ataupun nanti hi ya. Berharakat dhamma ataupun kasrah, lalu bertemu dengan huruf hijaiyah setelahnya. Yang pertama ini ada hu bertemu dengan huruf kaf, innahu kana. Yang kedua ada hu, wahdahu la syarikalah, bertemu dengan huruf lam, la ya. Kita langsung kepada latihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Ya, perhatikan di sini.
ada dua contoh dari bacaan mat silah qasirah. Yang pertama ada kata bihi baldatan, ada hi, ha berharokat kasrah bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ba. Yang kedua, wanusqiyahu mimma, ada ha berharokat dhammah bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu mim. Ya, jadi sangat mudah sekali ketika mat silah ini, mat silah qasirah adalah ketika mat silah bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf hamzah. Mat silah ini ada hu dan ada hi, ya, bisa diperhatikan. Di sini ada dua contohnya. Lanjut ya, kita ke pembahasan yang lain yaitu, nah, perhatikan di sini. Mat silah itu kan tadi dibagi menjadi dua, ada mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Selanjutnya tentang mat silah tawilah. Mat silah tawilah ialah mat silah, yaitu yang tadi hu ataupun hi bertemu huruf hamzah yang berbentuk alif. Maka panjangnya ini 2 alif atau 4 harokat. Jadi di sini ada perbedaan ya. Yang pertama, perbedaannya adalah tidak bertemu dengan hamzah, itu berarti mat silah qasirah. Bertemu dengan hamzah itu berarti mat silah tawilah. Kita lanjut pada contohnya biar mudah. Dhahrihi inna malahu akhlada. Ya, di sini perhatikan contohnya. Di sini ada hi, lalu ada akhladahu, ya. Di situ ada huruf ha berharokat kasrah ataupun dhammah, lalu setelahnya ada huruf hamzah yang berbentuk alif, ya. Lanjut kepada latihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Di sini ada berapa contoh bacaan mat silah tawilah? Betul sekali, hanya ada satu contoh bacaan mat silah tawilah yaitu pada kata lahu ad'afan, ya. Di situ ada ha mat silah yang berharokat dhammah lalu bertemu dengan huruf hamzah yang berbentuk alif. Ustazah, sebelumnya itu kan juga ada usna. Sebelumnya ini ada ha berharokat dhammah lalu bertemu dengan huruf lam. Maka itu adalah bacaan mat silah qasirah, panjangnya hanya 1 alif sama dengan 2 harokat. Jadi teman-teman, perbedaannya adalah yang pertama, mat silah qasirah adalah ketika mat silah hu ataupun hi bertemu dengan huruf selain huruf hamzah, maka dibaca panjangnya 1 alif sama dengan 2 harokat. Kalau mat silah tawilah yaitu ketika mat silah bertemu dengan huruf hamzah, maka panjangnya dibaca 2 alif sama dengan 4 harokat. Seperti itu ya, semoga bisa difahami anakku solihang solihah. Alhamdulillah, itu saja untuk pembelajaran tajwid dari Ustazah. Ustazah berharap kalian di rumah untuk senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran, diterapkan ilmu-ilmu tajwid yang sudah dipelajari agar bacaan kalian lebih baik dan lebih benar lagi. Untuk anakku yang solih dan solihat, tetap jaga kesehatan di rumah, senantiasa stay at home ya. Jangan lupa untuk selalu mandiri, jangan lupa untuk selalu menambah hafalan karena kalian adalah anak-anak hebat yang sudah bisa membaca Al-Quran. Mohon maaf dari Ustazah jikalau ada kesalahan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.